Ya, baik. Baik, puji Tuhan. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku baik yang sudah berkumpul di ruangan Zoom meeting kita maupun yang ada mengikuti dari live streaming Facebook maupun sebentar di YouTube. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Saya tidak menyapa lagi satu persatu Bapak Ibu. Yang terutama adalah kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang maha baik. Dan kita malam hari ini bisa bersama-sama lagi untuk melanjutkan pembahasan kita dan komitmen kita untuk tetap belajar kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan terlebih dahulu mengajak kita untuk bersama-sama menundukkan hati kita untuk memohon bimbingan Roh Kudus untuk menolong kita semua supaya firman-Nya terus diteguhkan, hati kita diteguhkan, dan juga kita siap untuk melayani Dia lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang penuh setia, yang terus membimbing kami, mengajari kami Tuhan untuk memahami arti dari kehidupan kami dan persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa, dan juga persekutuan kami di dalam tubuh Kristus. Di dalam kerinduan yang besar ya Tuhan, kami selalu diberikan semangat ya Tuhan Yesus untuk datang kepada kebenaran firman-Mu, datang pada pengetahuan akan kebenaran yang menjadi kerinduan kami yang terbesar ya Tuhan, mengenal-Mu ya Bapa, mengenal pribadi-Mu Yesus Kristus sebagai kepala tubuh Kristus, dan kami adalah anggota tubuh-Mu. Dan kami rindu ya Bapa, terus ya Bapa, supaya hikmat surgawilah yang memenuhi hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman Tuhan, terus meneguhkan hati kami ya Bapa, supaya perubahan akal budi kami Tuhan, transformasi pikiran Kristus bisa terus ya Bapa menjadi lebih nyata lagi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini dan maupun yang masih dalam persiapan mau masuk Zoom ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sebelum saya memulai lagi membaca bagian firman Tuhan yang mendasari di awal, saya menyapa ya saudara kita Bapak Pendeta Novasianus Sumbai yang saat ini sedang berada di Tobelo. Selamat malam Bapak. Ya, puji Tuhan. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk memikirkan sejenak dan merenungkan akan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan terkait dengan topik pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana hidup kita kita nyatakan dan kita rela dan bersedia untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara hidup kita rela dan rindu dipertimbangkan oleh semua orang? Karena hidup kita adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Hidup kita adalah hidup yang baru, dan hidup kita adalah hidup tebusan darah Kristus yang mahal dan lunas dibayar
dan hidup kita adalah hidup persekutuan kita yang kekal dengan Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Kita mau agar hidup kita yang baru ini dikenal oleh semua orang. Amin. Kita rindu agar hidup kita yang sangat mulia ini dipandang oleh semua orang dan diikuti oleh semua orang, agar nama Kristus dipermuliakan, agar nama Tuhan Yesus ditinggikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hidup kita yang lama yang kita maksud, tetapi adalah hidup kita yang baru yang kita peroleh dari Kristus Yesus atas iman yang kita nyatakan kepada anugerahnya, kepada kasih karunia-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita untuk melihat, memahami hal ini, yaitu dengan mengerti dengan baik bagaimana Rasul Paulus diselamatkan dan bagaimana saudara diselamatkan. Amin. Bagaimana kita mengerti dan memahami dari awal seperti apa Tuhan Yesus menyelamatkan Rasul Paulus, ya, sebagai role model, ya, bagi kita, sebagai contoh bagi kita untuk mengerti bagaimana kasih karunia Allah itu sampai kepada kita dan bagaimana kita hidup di dalamnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 9. Karena kita akan memulai dari Kisah Para Rasul 9 ketika kita ingin melihat seperti apa awalnya, ya, Rasul Paulus menerima kasih karunia Allah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9, ya. Kisah Para Rasul 9. Saya akan langsung saja membacakannya. Bapak Ibu Saudara bisa mencatatnya, kemudian nanti dalam pembelajaran Alkitab sendiri masing-masing bisa membaca ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dan menjadi catatan kita semua, ya. Jadi Kisah Para Rasul 9, saya akan membaca dari ayatnya yang pertama. Di situ judul perikopnya disebutkan Saulus bertobat. Ya, Saulus menjadi percaya maksudnya, ya. Nah, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya apa? Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, motif daripada Saulus pertama kali kita lihat adalah motif yang sangat jahat. Motif pemberontak. Motif seorang yang ingin membunuh para pengikut Kristus. Dan motif daripada seseorang yang ingin membinasakan orang-orang percaya. Itulah motif daripada, ya, Saulus ketika dia berkobar-kobar dikatakan, ya, mengancam dan dengan penuh keganasan dia ingin membunuh semua orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya yang pada masa di mana Yohanes Pembaptis, kemudian ketika Yesus Kristus melayani di bumi, banyak orang yang percaya dan bahkan ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, kelompok ini yang disebut sebagai kawanan kecil, mereka adalah menjadi sasaran daripada Saulus yang sudah tersebar di berbagai negara, termasuk di Antioquia karena penganiayaan yang terjadi di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya mereka dianiaya di Yerusalem, tetapi Saulus juga ingin mencari mereka di mana-mana, mengejar mereka ke kota-kota yang lain, termasuk
ke kota Damsyik, salah satu sasaran yang utama daripada Saulus ingin membunuh mereka semua, ingin membunuh orang-orang yang percaya. Itulah Bapak Ibu Saudara motif daripada seseorang yang kemudian ditangkap oleh Kristus menjadi rasul bagi kita, membawa Injil kasih karunia kepada kita bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus yakin, kita harus percaya sepenuhnya bahwa keselamatan yang diperoleh Saulus bukanlah karena perbuatan baik. Amin. Bukanlah karena usaha, bukan karena kebaikan, bukan karena ini dan itu sesuatu yang membanggakan, tetapi adalah dia, Bapak Ibu Saudara, diselamatkan semata-mata hanya melalui iman. Kenapa demikian? Karena kita sudah lihat tadi bahwa ketika Saulus ini, saudara-saudara, membawa surat rekomendasi daripada imam-imam majelis Yahudi, daripada majelis-majelis Yahudi, dibawa ke Damsyik untuk bisa lebih mudah dia menangkap daripada orang-orang pengikut Yesus untuk dilakukan penganiayaan. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin lagi kita bilang bahwa Saulus ini ada perbuatan baik. Yang ada adalah perbuatan jahat. Yang ada adalah pemberontakan yang sadis kepada Allah. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Saulus sendiri. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Manusia berencana tetapi Allah yang menentukan. Apa yang kita lihat di tengah perjalanan? Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan sudah memberitahukan kepada Saulus pada saat itu bahwa apa yang dilakukannya. Dia katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Bahwa Yesus menjadi, dikatakan di situ, menderita, menderita karena apa yang dilakukan oleh Saulus kepada orang-orang percaya pada saat itu adalah penderitaan juga bagi Kristus, Nah, kita lihat di ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka kita lihat di ayatnya yang ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi ada yang menyertai Saulus, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Saulus. Tapi Saulus mengerti apa yang didengar dengan jelas perkataan daripada Tuhan Yesus. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Ingat Bapak Ibu, bukan kebaikan, bukan kesalehan, bukan perbuatan yang kudus, bukan kesetiaan yang banyak dilakukan oleh Saulus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan di situ apa? Betapa
banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada dua kelompok orang kudus. Yang pertama adalah orang kudus keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, orang Israel yang percaya kepada Kristus Yesus, dan juga orang-orang kudus yaitu anggota tubuh Kristus yang diposisikan di atas, ya, yaitu kita, orang-orang yang saat ini sedang hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat di situ di ayatnya yang ke 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk apa? Untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Bukan hanya menangkap, tetapi juga untuk membunuh mereka semua. Itulah yang ingin dilakukan oleh Saulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan ayat 15, Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini, Saulus ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku, nama Kristus kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat sedikit flashback ya, ketika Yesus melayani di tengah-tengah bangsa Israel, ya, ketika ada seorang perempuan Kanaan meminta tolong untuk anaknya disembuhkan, Yesus mengatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Aku diutus hanya untuk orang-orang domba-domba yang hilang daripada umat Israel, ya. Dan juga di Matius 10 jelas sekali Yesus berpesan kepada 12 muridnya, jangan kamu menyimpang, jangan kamu pergi ke bangsa-bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbeda dengan Petrus, dengan Yohanes, dengan Yakobus dan yang lainnya. Pertama kali mereka diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi rasul, mereka adalah jelas ditetapkan menjadi pemberita, pembawa pesan kepada umat pilihan yaitu bangsa Israel, dan tidak boleh pergi kepada bangsa-bangsa lain. Itu adalah pertama kali yang didengar dan yang diterima pesan dari Tuhan Yesus oleh ke-12 rasul. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tahu ketika orang Israel menolak Roh Kudus, kesaksian Roh Kudus, ketika orang Israel, Bapak Ibu Saudara, gagal merespon kehendak Allah bagi mereka, maka Tuhan memanggil satu orang rasul khusus. Ulang sekali lagi, rasul khusus bagi bangsa lain. Dan rasul khusus ini memiliki proses keselamatan yang sangat unik, luar biasa. Uniknya apa? Dia adalah seorang pemberontak, bukan seorang manusia yang baik. Dia adalah seorang pembunuh dan dia adalah seorang ganas, Bapak Ibu Saudara. Itulah role model yang pertama kali ya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan menjadi model bagaimana anugerah Allah begitu berlimpah dinyatakan kepada manusia yang berdosa dan yang paling berdosa, ya. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Timotius pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Timotius pasal 1. Di sini Paulus menyaksikan bahwa sungguh benar dia adalah orang yang benar-benar tidak layak untuk diselamatkan kalau melihat daripada perbuatannya. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang bisa diperhitungkan oleh Allah ketika Yesus Kristus mau menyelamatkan Saulus sebagai role model, sebagai contoh bagi kita bagaimana kasih karunia Allah menyelamatkan setiap orang percaya saat ini, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan usaha, bukan dengan kesalehan, bukan dengan ketaatan, bukan dengan kesetiaan seorang manusia pun, tetapi hanya karena kasih karunia Allah semata-mata. Kita lihat dalam 1 Timotius pasal 2. Mari Bapak Ibu.
1 Timotius pasal 1 maksud saya, ya. 1 Timotius pasal 1, saya akan membaca dari ayatnya yang ke-12, ya. Saya membaca ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Mulai dari ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia, kepada Yesus, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku, ini adalah Paulus, setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pelayanan apa? Pelayanan kasih karunia Allah. Dipercayakan oleh Yesus Kristus kepada Saulus untuk dia memberitakannya dan dia menyampaikannya kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang apa? Seorang penghujat, ya, dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, seorang pemberontak. Pertanyaannya, pantas enggak diselamatkan, Bapak Ibu Saudara? Dari perbuatannya, pantas enggak diselamatkan, Bapak Ibu Saudara? Ini penting dipertanyakan karena apa? Begitu banyak orang saat ini menginginkan dia diselamatkan karena dia berbuat baik. Saya ulang sekali lagi. Begitu banyak manusia saat ini yang mencoba memikirkan, yang mencoba menawarkan kepada Tuhan, yang mencoba nego kepada Allah, bahwa dia yakin dengan perbuatan-perbuatan baiknya, ya, dengan amalnya, dengan segala kebaikannya, dia akan diterima oleh Allah dan diselamatkan dari dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara, lihat contoh yang pertama, ya, Saulus. Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang penghujat, dia adalah seorang penganiaya, dia adalah seorang ganas, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi dia katakan apa? Ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Paulus tidak mengatakan kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan kepadaku dengan perbuatan-perbuatan, dengan kesetiaan, dengan kebaikan-kebaikan yang kulakukan. Saulus tidak mengatakan begitu. Paulus tidak ada kesaksian seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan kasih karunia, tipe daripada kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara. Untuk memperoleh keselamatan, jelas Saulus mengatakan bahwa waktu itu dia berada di luar iman. Ya, pada saat itu dia seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, karena dia berada di luar iman. Tetapi orang yang berada di luar iman ini telah menerima kasih karunia Allah dengan limpahnya. Ya, kasih karunia Allah dengan limpahnya. Bagaimana? Di ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, inilah kebenaran yang nyata, Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang benar, untuk menyelamatkan orang baik, untuk menyelamatkan orang yang setia, untuk menyelamatkan orang yang hidup dengan kasih. Tidak ada dikatakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa, ya. Dan di antara mereka Paulus katakan, akulah yang paling berdosa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah permulaan, ini adalah awal bagaimana Tuhan menyatakan begitu besarnya pengampunan yang Dia berikan kepada semua orang melalui contoh yang paling dahsyat, yang paling jahat, yaitu melalui kehidupan Saulus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang berbuat baik, tidak ada orang yang berbuat sesuatu yang dianggap boleh menjadi andalan daripada dirinya untuk menawarkan kepada Allah bahwa dengan apa yang dilakukannya,
dari kesetiaannya dia bisa diselamatkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan menyelamatkan orang baik, tapi begitu banyak orang saat ini berusaha supaya dia menjadi seperti orang baik. Padahal Alkitab mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak, dan tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu Paulus katakan di dalam Roma pasal 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 16. Nah, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku, di dalam diri daripada Saulus, ya, sebagai seorang ganas, sebagai seorang penganiaya, sebagai seorang penghujat dikatakan, sebagai orang yang paling berdosa, ya, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang sampai kepada kita ini adalah sesuatu yang telah ditebus dengan kesabaran, panjang sabarnya Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara dan saya pasti bisa menjadi orang yang hidup di dalam model kualitas bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang panjang sabar. Amin. Ya, saudara-saudara, karena bukan kita lagi, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, dikatakan tadi di situ, dengan demikian aku, Paulus menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, kepada Yesus, dan mendapat hidup yang kekal. Nah, ini perlu sedikit diperbaiki terjemahannya. Maksudnya diambil kita ambil yang paling tepatnya adalah dikatakan sebenarnya, dengan demikian aku menjadi contoh yang pertama. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Alkitab King James Version. Ya, di dalam Alkitab berbahasa Inggris jelas dikatakan, Paulus katakan, aku dengan demikian aku menjadi contoh yang pertama. Contoh yang pertama untuk apa? Contoh yang pertama bagi mereka yang kemudian percaya kepada kasih karunia Allah, yaitu bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal, bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha, bukan karena kesetiaan, bukan karena kesungguhan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita diselamatkan melalui iman. Ya, kita bukan diselamatkan oleh iman. Kenapa? Tidak mungkin iman itu begitu hebat bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Hanya kasih karunia Allah yang bisa menjamin keselamatan kita. Tetapi kita menerima jaminan itu melalui iman. Iman kepada kasih karunia-Nya, sama seperti Saulus. Dia hanya percaya saja. Ya, dia percaya saja bahwa Kristus Yesus sudah menebus dia secara total dari segala kejahatannya, dari segala dosanya, dan itulah menjadi role model. Itu adalah menjadi contoh yang teladan yang pertama bagi semua orang yang percaya sekarang ini atas dasar iman kepada kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita lagi untuk melihat di dalam 1 Timotius pasal 1 tadi. Oh ya, kita lihat lagi di Filipi pasal 3. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita. Filipi pasal 3 ayat 5. Saya membaca sampai ayatnya yang ke Filipi pasal 3 dari ayat 5. Dari ayat 4. Saya baca dari ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat,
tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Jadi semuanya sudah ada bercampur di dalam diri daripada Saulus, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dia adalah penganiaya jemaat, ya. Tetapi kita lihat di ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali di sini Saulus sudah menyatakan penyangkalan dirinya. Penyangkalan terhadap konsep-konsep bahwa dengan kebaikan, dengan usaha, dengan segala kesalehan hidup manusia, ada orang yang bisa diselamatkan karena kasih karunia Allah. Jelas dia menyangkal itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena sekalipun barangkali dia ketika dia menjadi seorang Farisi, dia adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia orang yang setia terhadap hukum Taurat, tapi dia katakan dia diselamatkan bukan karena kesetiaan itu, tetapi karena apa? Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, dan berada di dalam dia, berada di dalam Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Berarti kalau mentaati hukum Taurat saat ini itu adalah ingin menunjukkan kebenaran manusia itu sendiri, bukan kebenaran Allah, ya. Tetapi melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan kesalehan hidup, Bapak Ibu Saudara. Bukan berdasarkan usaha dan kesetiaan, tidak, Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia Allah tidak bekerja saat ini dengan pikiran konsep bahwa dengan usaha perbuatan baik akan diterima oleh Allah dan akan menjadi orang yang dikuduskan atau orang yang menjadi berkenan kepada Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saat ini Allah menerima manusia yang berdosa itu adalah semata-mata didasarkan karena kepercayaan. Didasarkan karena iman. Tetapi iman kepada apa, Bapak Ibu Saudara? Paulus sudah mengatakan karena iman timbul dari pendengaran. Inilah yang sulit bagi banyak orang saat ini, tidak mau mendengar. Ya kan? Tidak mau mendengar. Mereka banyak menutup telinganya. Tidak mau mendengar. Padahal saat ini kasih karunia Allah itu bekerja melalui apa? Bukan melalui penampilan luar, tidak. Bukan melalui action, ya Bapak Ibu Saudara. Sebanyak apapun yang dilakukan oleh manusia, itu tidak penting bagi Allah. Yang penting bagi Allah saat ini adalah apa yang telah selesai dikerjakan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu yang paling penting bagi Allah saat ini, untuk dihargai oleh manusia, disambut sebagai kasih karunia Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena perbuatan baik Yesus Kristus yang sempurna itu adalah perbuatan baik yang memuaskan hati Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya. Oleh iman kita dibenarkan dan oleh iman kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kepercayaan, itulah yang dinyatakan oleh Saulus, dinyatakan oleh Paulus, bahwa dia menjadi berkenan kepada Tuhan karena dia percaya kepada kasih karunia Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu saya ingin menjelaskan kepada kita semua selanjutnya adalah, kalau begitu, saudara-saudaraku, apa yang diberitakan oleh Paulus sesudah dia diselamatkan? Apa yang diberitakan, yang disampaikan oleh Paulus kepada bangsa lain sesudah dia diselamatkan? Apakah sama seperti yang kita percayai saat ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, dalam 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Saya membacakan untuk kita, ya, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkannya.
Inilah berita ya yang Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, kata Paulus, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Inilah Injil kasih karunia Allah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada rasul bangsa lain, yaitu Paulus. Apa beritanya? Nama beritanya adalah Injil kasih karunia Allah. Isi beritanya adalah 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Begini beritanya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang ditekankan oleh Paulus, yang diterimanya langsung dari Yesus Kristus sebagai pokok berita. Ya, pokok pesan daripada Paulus adalah Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, jadi kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, disitulah Bapak Ibu Saudara inti daripada berita pesan dari Tuhan Yesus saat ini yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Bukan di dalam berita yang lain. Ya, berita sejarah bagaimana Daud, berita sejarah bagaimana Abraham, berita sejarah seperti apa nabi-nabi perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, bukan di situ berita keselamatan saat ini. Paulus jelas mengatakan, sebab yang sangat penting, yang paling penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati, dikuburkan dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu menjadikan kita dibenarkan oleh Allah dengan cuma-cuma. Karena berita itu menjadikan kita menjadi orang-orang kudusnya, bukan lagi orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, karena di dalam berita itulah kita memiliki meterai Roh Kudus ketika kita percaya. Amin. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Apa yang harus didengarkan Bapak Ibu Saudara? Yang harus didengarkan adalah Injil kasih karunia Allah, yaitu Yesus mati sekali untuk mengampuni segala dosa kita, dan kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang hadir di sini, di dalam di ruangan Zoom meeting maupun di live streaming. Apabila Bapak Ibu Saudara menyampaikan berita keselamatan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, yaitu tentang pengampunan segala dosa, penebusan segala dosa, bukan sebagian ya, segala dosa. Bapak Ibu Saudara, di situ sudah ada kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya kepada berita Injil itu. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1. Ya. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ya. Roma pasalnya yang ke-1 ayat 16 dan 17. Oke. Ya. Sudah Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan untuk kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris, ya, bukan ini yang dikatakan. Bukan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Meskipun betul sekali, kita juga mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat terhadap Injil. Tapi bukan itu yang dikatakan sebenarnya. Yang sebenarnya dikatakan adalah, sebab aku, Paulus, sebab aku tidak malu akan Injil. Jadi dia tidak malu memberitakan Injil kasih karunia Allah. Kenapa?
Karena banyak orang yang malu-malu memberitakan Injil kasih karunia Allah. Juga sekarang ini, di zaman sekarang ini juga, banyak orang kudus yang sudah tidak bergairah lagi untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Nggak ada gairahnya. Jadi seperti kurang darah gitu ya. Seperti kurang darah, nggak bergairah Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka lebih senang membicarakan hal-hal kemakmuran, hal-hal duniawi, hal-hal pencapaian, hal-hal yang bisa dibanggakan secara duniawi. Itu yang sekarang orang-orang kudus yang mereka lebih banyak bicara. Dan mereka lebih senang dengan itu. Mereka apa? Malu. Bapak Ibu Saudara, enggan mereka memberitakan Injil secara terbuka sekarang ini. Katanya orang kudus, katanya orang beriman pasti masuk surga, tapi nggak pernah kedengaran keluar dari mulutnya tentang kesaksian mengenai kepastian masuk surga dan Yesus mati hapus segala dosa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Takut kehilangan teman, takut kehilangan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Takut malu dengan orang dianggap bahwa dia itu memiliki kepercayaan yang aneh. Makanya Paulus katakan di sini, sebab aku tidak malu. Kenapa? Karena orang percaya, orang kudus yang malu memberitakan Injil itu adalah ancaman terhadap masa depan daripada keselamatan orang lain. Ancaman terhadap daripada gereja yang benar. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ya, gereja yang benar, gereja yang kudus, kalau dia malu memberitakan Injil kasih karunia Allah, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, itu tinggal kenangan, ya. Itu akan hanya tinggal kenangan di hari yang akan datang. Kenapa? Saudara-saudaraku, karena dikatakan di ayat 16-nya, sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berarti kalau ada gereja yang malu memberitakan Injil kasih karunia Allah, kekuatan Allah akan hilang dari gereja itu. Ya, seperti di kitab Wahyu dikatakan apa? Kaki Dian itu diangkat. Tidak dipercayakan lagi kepada gereja itu bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan, tapi mereka akhirnya menjadi berbangga dengan perbuatan-perbuatan baik mereka, berbangga dengan pencapaian-pencapaian yang mereka lakukan, berbangga dengan penampilan-penampilan, memiliki ini, memiliki itu, memiliki segala macam apa yang duniawi. Itu yang menjadi yang dibanggakan oleh mereka, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di sini Paulus mengatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Bukan hanya kekuatan Allah, kekuatan saudara dan saya juga. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita punya perhatian terhadap pemberitaan Injil kasih karunia Allah, pasti saudara dikuatkan juga. Pasti saudara dimampukan oleh Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara dan saya. Bagaimana kita menyatakan kuasa Allah bagi orang yang percaya, yang menerima Injil itu, dia diselamatkan. Bagi kita yang memberitakan, kita mengalami pembaharuan budi, mengalami pembaharuan pikiran, yaitu kita bertransformasi di dalam kekuatan Allah. Amin. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bertransformasi di dalam kekuatan Allah, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari hari ke hari, dari satu pertumbuhan iman ke pertumbuhan di tingkat kedewasaan di dalam Kristus Yesus, ada di dalam kepedulian kita di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, aku tidak malu akan Injil Kristus, karena itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, kita lihat. Sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil kasih karunia Allah itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Amin. Bukan kebenaran manusia yang kita beritakan. Sehingga semua orang boleh mempertimbangkan berita yang kita sampaikan. Apakah itu adalah meninggikan manusia, ataukah itu meninggikan Allah? Sudah pasti meninggikan Allah Bapak Ibu Saudara. Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah nyata di dalam Injil keselamatan? Ya, saya beritahu Bapak Ibu Saudara. Di dalam Injil keselamatan dikatakan, sebab kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu kebenaran Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika orang Israel hidup di bawah hukum Taurat, apa kebenaran Allah? Siapa yang melakukannya akan dibenarkan. Siapa yang berbuat baik akan dibenarkan. Itu adalah kebenaran ketika Allah memberlakukan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tetapi sekarang Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Itu saudaraku. Sehingga di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari mana? Yang bertolak dari iman, memimpin kepada perbuatan baik. Begitu? Tidak, saudaraku. Kebenaran kasih karunia Allah tidak dikatakan yang bertolak dari iman, memimpin kepada perbuatan baik. Tidak. Tapi yang bertolak dari iman dan memimpin kepada apa? Kepada iman lagi. Amin. Karena itu Paulus katakan tadi, aku berada di dalam Kristus bukan karena perbuatan baik yang kulakukan, tetapi berdasarkan kebenaran Allah, yaitu kebenaran yang berdasarkan kepercayaan. Kita percaya pasti diselamatkan masuk surga. Amin. Kita percaya juga akan beroleh upah yang besar di surga. Amin. Ya, karena percaya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi semuanya saat ini adalah Tuhan menghargai iman. Tuhan menghargai suatu keyakinan dari dalam hati, suatu keyakinan dari dalam pikiran terhadap kebenaran firman Allah saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saat ini banyak orang yang sudah jatuh pada rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia yang menyesatkan. Yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang membawa banyak orang kepada perasaan-perasaan, ya, kepada emosional, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena orang kalau sudah memuji Tuhan dengan sangat luar biasa, dia berpikir, ya kan, bahwa Tuhan hadir di sini. Kemudian lama-lama mereka berdoa, berbicara, terus kemudian berbahasa roh, segala macam lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa Tuhan ada di tempat yang seperti itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan tidak berbicara seperti itu. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Amin. Karena itu, bagaimanapun saudara mengerti, ingin memahami kehendak Allah, dan ingin mengerti bagaimana kehadiran Tuhan di dalam diri saudara adalah ketika Bapak Ibu Saudara mengerti kebenaran firman-Nya, sebab kebenaran Allah nyata di dalam kebenaran firman-Nya, yaitu yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Kita beriman lagi kepada pengetahuan akan kebenaran. Kita datang lagi belajar kepada firman-Nya, dan kita terus dikuatkan dan dimampukan. Amin. Itulah pekerjaan Kristus, mulai dari keselamatan kita sampai kepada pertumbuhan iman kita di dalam manusia baru. Kita berikan informasi-informasi yang membangun manusia baru, ciptaan baru, yaitu hidup kita di dalam Kristus yang sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 sebagai bagian ayat yang terakhir yang saya akan sampaikan kepada kita semua sebelum kita masuk di sesi diskusi atau sharing firman Tuhan. Sebentar, berbagi kesaksian, berbagi pengalaman. Kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan sampai ayat 5. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sudah Bapak Ibu Saudara? Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah, kami, Paulus katakan, bersama dengan timnya, menerima pelayanan ini. Tentunya saat ini bukan lagi Paulus dengan timnya, tapi kita semuanya yang ada di ruangan Zoom meeting ini sebagai orang-orang yang dipersatukan di dalam tubuh Kristus yang masih diberikan kesempatan bagi kita. Kita menerima pelayanan ini karena itu apa? Karena itu kami tidak tawar hati. Amin.
Jangan takut, jangan malu, jangan enggan, jangan bimbang, dan jangan ragu. Ini sudah di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Inilah kehendak Allah saat ini. Ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Disinilah berkat kita yang sepenuh-penuhnya di dalam Kristus Yesus. Kita memilikinya, Bapak Ibu Saudara, di dalam kesaksian ini. Amin. Jangan pernah berubah. Jangan pernah, saudara-saudaraku, berpaling dari kebenaran Injil kasih karunia Allah. Jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. Karena itu ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Amin. Saudara-saudaraku, jangan memberitakan firman Allah karena saudara dan saya menginginkan sesuatu dari orang lain. Amin. Tidak boleh. Di dalam pelayanan kita, khususnya di dalam gereja Injil Karunia, tidak boleh ada pelayan yang ingin memberitakan firman kepada orang lain karena dia ingin mengharapkan imbal balik dari mereka. Itu berbahaya. Dan itu adalah suatu perbuatan yang bisa mencederai, yang bisa melukai hati Tuhan, dan itu yang bisa membuat Roh Kudus menjadi berduka. Karena Paulus katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Amin. Ya. Saudaraku, Paulus mengatakan kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sekarang ini banyak memalsukan firman Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka cara memalsukan firman Allah? Mereka memberitakan firman Allah karena mereka menginginkan sesuatu keuntungan pribadi mereka dari orang yang dilayaninya. Saudara wajib memperhatikan itu. Amin. Iya, saudaraku. Karena kita mengikuti Paulus, amin. Karena kita mengikuti Rasul Paulus sebagai role model, baik di dalam keselamatan kita maupun di dalam iman pertumbuhan kita. Mengiring Tuhan, ikutilah Paulus sebagai teladan contoh yang secara manusia dia adalah yang sempurna, yang bisa kita lihat seperti apa kasih karunia Allah bekerja saat ini. Di dalam banyak penderitaan, di dalam banyak kesulitan, di dalam banyak permasalahan, di dalam banyak hal, saudara-saudaraku, kekurangan, di dalam banyak hal ketidakberdayaan, tetapi Paulus mengatakan apa? Aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Saudara-saudaraku, dia adalah contoh. Makanya Paulus katakan di sini, kami tidak memalsukan firman Allah supaya orang lain, Bapak Ibu Saudara, memberikan imbal balik kepada kita. Kita rajin memberitakan firman, itu sesuatu yang berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kita punya channel YouTube video, ya, Gerika Makedonia. Tidak ada dicantumkan nomor rekening di sana, tidak ada. Di dalam pemberitaan Gereja Injil Karunia di medsos, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah dicantumkan nomor rekening bank supaya para pendengar mentransfer uang ke sana. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh catat itu dan boleh ingat itu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak boleh mencederai dan mencemari pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak berarti bahwa kita tidak menghargai pemberian daripada orang lain. Puji Tuhan, kalau ada yang mendukung pemberitaan Injil, diberkatilah mereka dengan berlimpah-limpah. Amin. Tetapi jangan buat usaha untuk memancing-mancing orang lain dengan membuat berita yang tidak sebenarnya dari kasih karunia Allah, hanya menyenangkan telinga orang yang mendengar, supaya orang lain terkagum-kagum kepada pendetanya, supaya orang lain terkagum-kagum kepada gerejanya. Bapak Ibu Saudara, itu dosa yang besar sekali di dalam pemberitaan yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang menyelewengkan motivasi daripada pemberitaan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab Paulus mengatakan,
Allah mencukupkan apa yang kita perlukan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Apakah saudara sudah pernah mengalami itu? Pasti. Karena apa? Karena Paulus mengatakan, saudara-saudaraku, dia memelihara, Yesus Kristus memelihara kita dengan kasih yang sempurna. Yang penting kita selalu percaya kepadanya. Amin. Yang penting kita selalu yakin kepada firman-Nya. Maka dia memberikan kepada kita lebih daripada yang kita pikirkan. Dia mencukupkan apa yang kita perlukan, sehingga kita bisa melihat bahwa kesetiaan Allah itulah yang bekerja di dalam kehidupan kita, bukan karena kita berusaha berjuang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya kepada Dia, maka Dia memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan yang terbaik bagi jemaat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 2 tadi lengkapnya dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa saudara berani menyatakan kami bisa dipertimbangkan oleh semua orang? Karena saudara dan saya tidak memalsukan firman Allah. Amin. Karena saudara tidak punya motif-motif ingin mendapatkan sesuatu keuntungan pribadi dari orang lain. Dan saudara memang menyatakan Injil kasih karunia Allah itu adalah murni untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Tidak ada di luar itu. Karena itu keberanian saudara juga menghadapi permasalahan dalam hidup ini adalah dengan kekuatan Allah. Pasti Tuhan tolong dengan segala persoalan, Dia berikan jalan keluar. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia, sehingga ketika kamu dicobai, Dia memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bagaimana kita dapat menanggungnya? Paulus menjawab, Yesus menjawab kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup kasih karunia Allah memampukan saudara dan saya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita selalu percaya kepada firman-Nya. Sehingga di ayat 3 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk siapa? Untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, amin, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak memberitakan tentang diri kita, bukan menyaksikan. Bapak Ibu Saudara, dulu saya adalah orang yang tidak punya, sekarang saya sudah memiliki ini, sudah memiliki itu, dan sekarang gereja saya sudah menjadi besar, saudara-saudaraku, dan sudah berkilau-kilau di dalamnya, sudah semuanya sudah memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini. Bapak Ibu Saudara, itu engkau memberitakan tentang dirimu. Allah tidak tertarik dengan cara seperti itu. Amin. Beritakanlah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan itu sudah cukup bagimu sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, inilah pesan daripada firman Tuhan. Paulus katakan, kami memberikan diri kami dipertimbangkan oleh semua orang. Kenapa? Karena yang kami beritakan bukan tentang diri kami, ya, bukan kehebatan kami, bukan kuasa yang ada pada kami, tidak, tapi kuasa yang ada pada kematian dan kebangkitan Kristus. Itu adalah inti daripada berita kami semua. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan karena di situ adalah berita keselamatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah kita semuanya. Mari
kita terus menggaungkan, kita terus menggelorakan semangat kita untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah sebagai identitas kita di hadapan Allah. Yang paling valid, yang paling akurat, dan yang paling autentik adalah ketika saudara memberitakan siapa diri saudara di dalam Kristus Yesus, bahwa kita sudah sempurna di dalam Dia. Amin. Karena itu kita bergerak dari apa yang telah selesai dikerjakan Kristus, dan kita mengenali diri kita di dalam kesempurnaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih karunia-Nya. Kita belajar mengenali seluruh kehendak Allah di dalam kerangka berpikir kasih karunia Allah, yaitu rahasia yang tersembunyi yang sudah dibukakan kepada kita saat ini. Dan kita juga kumandangkan itu kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, harga diri kami. Dan siapa kami di dalam Kristus Yesus adalah apa yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Itulah diri kami, di mana Engkau telah menebus dan mengampuni segala dosa kami. Dan Engkau telah menguduskan kami dan menjadikan kami anggota tubuh Kristus. Di dalam cahaya kemuliaan Allah, dalam cahaya kemuliaan Kristus, di dalam sinar terang Kristus yang telah Engkau nyatakan. Melalui firman kebenaran-Mu, kami melihat wajah Tuhan, kami melihat wajah Yesus Kristus begitu bersinar, karena kasih karunia Tuhan memperjelas siapa kami di dalam Engkau, dan bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama menjadi sumber kekuatan yang besar dan hikmat yang sejati, yang bagi kami setiap orang yang percaya, sehingga setiap detail daripada kehidupan kami bisa menerapkan kebenaran firman Allah dan tidak bersalah kepadamu dan tidak bersalah di hadapan manusia. Tetapi kami memberitakan terus tentang Kristus yang disalibkan, karena itu adalah berita yang paling penting untuk didengar oleh semua manusia saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini dan seterusnya. Dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.